Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian hari ini? Alhamdulillah kalau kalian semua pada sehat dan dalam keadaan baik-baik saja. Kita patut bersyukur sama Allah karena selalu diberi kesehatan, keberkahan, dan kekuatan untuk menjalani aktivitas kita sehari-hari. Oke, hari ini kita akan melanjutkan materi sebelumnya. Masih ingat materi sebelumnya tentang apa? Nah, itu dia, tentang sel hewan dan sel tumbuhan. Kita akan lanjut mempelajari mengenai jaringan pada hewan dan jaringan pada tumbuhan. Tapi sebelumnya, jangan lupa kalian untuk selalu menjaga kebersihan, keamanan, dan menjaga keamanan, kebersihan, dan kesehatan. Keluar rumah menggunakan masker, kembali ke rumah tidak lupa untuk mencuci tangan. Dan kalau kalian mempunyai hand sanitizer, bawalah setiap kalian bepergian kemanapun. Oke? Baik, sebelum pembelajaran dimulai, alangkah baiknya untuk kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Selesai. Baiklah, kita mulai pembelajarannya. Jadi yang dimaksud dengan jaringan yaitu sekumpulan sel yang memiliki bentuk dan fungsi yang sama. Di sini, Ibu akan menjelaskan jaringan pada tumbuhan dan jaringan pada hewan. Yang pertama, Ibu akan menjelaskan jaringan pada tumbuhan. Jaringan pada tumbuhan yang kalian lihat di gambar itu ada 7. Tapi sebenarnya garis besar jaringan pada tumbuhan terbagi menjadi 5, yaitu jaringan meristem, yang kedua jaringan parenkim, yang ketiga jaringan epidermis, yang keempat jaringan pelindung atau penyokong yang terdiri dari jaringan sklerenkim dan kolenkim, dan yang kelima yaitu jaringan pengangkut yang terdiri dari jaringan xilem dan jaringan floem. Jaringan meristem. Jadi yang dimaksud dengan jaringan meristem ini adalah jaringan yang sel-selnya selalu membelah atau disebut mitosis, serta belum berdiferensiasi. Jadi ya, meristem ini jaringannya itu belum melakukan pembelahan. Yang kedua yaitu jaringan parenkim. Jadi jaringan parenkim ini selnya berdinding selulosa tipis, berfungsi sebagai pengisi bagian tubuh tumbuhan. Selain itu, parenkim juga tempat terjadinya fotosintesis karena parenkim berklorofil pada daun. Jadi si parenkim ini yang mengandung zat hijau disebut klorofil sehingga dijadikan sebagai tempat fotosintesis. Selanjutnya yang ketiga jaringan epidermis. Jadi jaringan epidermis ini adalah bagian terluar pada tumbuhan. Nah, struktur khususnya itu ada stomata. Jadi tempat difusi oksigen dan karbon dioksida sewaktu respirasi terjadi pada epidermis yang permukaannya bergabus. Kita mulai ke jaringan penyokong atau penguat yang terdiri dari jaringan kolenkim dan sklerenkim. Yang akan Ibu bahas yang pertama tentang kolenkim. Jadi jaringan kolenkim ini terdiri atas sel-sel hidup yang memiliki selulosa tebal. Penebalan yang utama terjadi pada sudut-sudutnya. Terdapat pada bagian terluar batang dan urat daun, sehingga dapat menyokong dan memperkuat organ. Selanjutnya yaitu jaringan sklerenkim ya. Jadi jaringan sklerenkim ini bersifat mati dan seluruh bagian dinding selnya mengalami penebalan. Nah, terdapat pada korteks, perisikel, dan antara xilem dan floem. Jadi, yang tadi kolenkim dan sklerenkim ini termasuk ke dalam jaringan penguat atau jaringan penyokong. Selanjutnya, pada jaringan pengangkut yang terdiri dari xilem dan floem. Xilem terdapat pada bagian kayu tanaman yang berfungsi untuk menyalurkan atau mengangkut air, garam, dan mineral dari akar menuju bagian daun. Kalau tadi xilem sebagai pembuluh kayu, nah sekarang jaringan floem sebagai pembuluh tapis yang berfungsi untuk apa?
Jadi, si jaringan flum ini berfungsi untuk menyalurkan zat makanan hasil fotosintesis dari daun ke seluruh tubuh tumbuhan. Itulah silem dan flum sebagai jaringan pengangkut. Itulah jaringan-jaringan pada tumbuhan. Sekarang kita beralih ke jaringan pada hewan. Jadi, jaringan pada hewan ini terdapat 5 jaringan. Yang pertama, jaringan meristem. Yang kedua, jaringan epitel. Yang ketiga, jaringan ikat yang terdiri dari jaringan ikat biasa, jaringan ikat khusus, jaringan ikat penyokong, dan jaringan ikat penghubung. Terus yang keempat ada jaringan otot dan yang kelima ada jaringan saraf. Yang pertama yaitu jaringan meristem. Seperti halnya jaringan meristem pada tumbuhan, begitu pula jaringan meristem pada hewan. Jadi, jaringan meristem ini sel-selnya selalu membelah. Jaringan ini terdapat pada fase embrio. Selanjutnya yaitu jaringan epitel. Jadi, jaringan epitel ini merupakan jaringan yang menutupi jaringan lain. Ada epitel sederhana dan epitel berlapis. Nah, bentuknya itu ada yang pipih, silindris, kubus, dan bersilia. Selanjutnya yang ketiga, ada jaringan ikat. Jadi, jaringan ikat ini merupakan jaringan yang menghubungkan antara jaringan yang satu dengan jaringan yang lain. Fungsinya, melekatkan suatu jaringan ke jaringan lain, membungkus organ, mengisi rongga di antar organ, dan lain-lain. Jaringan ikat ini dapat dikelompokkan menjadi beberapa kelompok, yaitu jaringan ikat biasa, jaringan ikat khusus, jaringan ikat penyokong, dan jaringan ikat penghubung. Jaringan yang keempat pada jaringan hewan yaitu jaringan otak pada otot rangka, otot polos, dan otot jantung. Berfungsi sebagai apa? Yaitu sebagai penggerak. Jadi jaringan otot ini memiliki garis gelap dan terang berselang-seling. Sel otot atau jaringan otot terdapat pada organ dalam misalnya di usus dan pembuluh darah. Kalau otot polos tidak memiliki garis gelap dan terang. Sel otot polos berbentuk gelondongan dan berinti satu. Kerja otot polos tidak dipengaruhi kehendak kita. Selanjutnya, otot jantung memiliki garis gelap dan terang seperti otot lurik, tapi bekerja di luar kehendak kita. Itulah perbedaan-perbedaan pada jaringan otot. Jadi ini yang terakhir pada hewan yaitu jaringan saraf. Jaringan saraf berfungsi sebagai penghantar rangsang, yakni membawa rangsang dari alat penerima rangsang atau disebut reseptor ke otak, kemudian diteruskan ke otot. Jaringan saraf hanya dimiliki oleh hewan dan manusia. Ini adalah gambar dari bagian-bagian jaringan saraf. Silakan perhatikan baik-baik. Alhamdulillah, materi mengenai jaringan pada hewan dan jaringan pada tumbuhan telah selesai. Sekarang kita akan tahap evaluasi. Nah, di sini Ibu akan memberikan contoh soal. Bagaimana? Bisa kalian menjawabnya? Oke. Kalau kayak gitu kita akan jawab bersama-sama ya soal berikut ini. Jadi untuk nomor 1 itu adalah dendrit, nomor 2 itu adalah badan sel, nomor 3 itu adalah inti sel atau nukleus. Gimana jawaban kalian sama? Ya, dan yang 4 itu adalah akson atau neurit. Alhamdulillah pembelajaran hari ini telah selesai. Mohon maaf apabila ada kesalahan baik itu dari tutur kata Ibu maupun materi yang disampaikan oleh Ibu. Semoga segala yang Ibu berikan bisa bermanfaat untuk kalian semua. Wallahu alam bishawab. Wallahu muwaffiqil aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.